masih pada surat Al-Fatihah. Kemarin kita bahas tentang masalah lafaz Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalalah, di mana ulama berbeda pendapat, dan kita tahu bahwa pendapat Imam Syafi'i ini adalah yang bagi saya adalah pendapat yang kuat, karena untuk mentanzihkan Allah, untuk mensucikan Allah dari hal-hal yang serupa dengan makhluknya. Salah satu namanya pun nama aslinya Qul innani anallah, katakanlah innani anallah, bahwasanya diriku ini adalah Allah. Dan Allah menyebutnya dengan lafaz Allah, memperkenalkan dirinya, zat yang mulia ini, di hadapan makhluknya melalui para nabi dan rasulnya dengan Allah, bahwasanya diriku ini adalah Allah. Innama ana ilahu wahid, innamallahu ilahun wahid, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang satu. Innani anallah, sesungguhnya diriku adalah Allah. Rabbul alamin, adalah Tuhannya alam semesta. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah ngumpul baru hujan. Ini kalau umpamanya sebelum ngumpul barangkali mungkin banyak yang tidur kayak 2 pekan yang kemarin ya, gitu. Tapi alhamdulillah, dan juga alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa menyempurnakan amal soleh kita. Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma hawalaina wa alaina. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut Imam Sibawahi, ya, beliau mengotak-atik ini karena beliau adalah seorang ahli bahasa, bahwasanya lafaz Allah ini dari lafaz al dan ilahun menjadi digabungkan menjadi al ilahu, kemudian hamzah pada i itu dihapuskan, jadi Allahu dibaca secara tafkhim menjadi Allahu, seperti itu. Baik, Allah juga dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda dari riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama yang baik. Barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya dengan detail, dengan teliti, dia amalkan makna kandungan dari 9 nama yang Allah miliki ini, dakhalal jannah, maka ia masuk surga. Tidak sekedar hafal saja, tetapi menghafalkan, mentadabburi, kemudian mengamalkan makna yang terkandung di dalamnya. Ini yang lebih penting. Makanya kata Ibnu Qayyim, qiraatu ayatin bitadabbur, membaca satu ayat dengan tadabbur, tafahum, difahami, dihayati, itu lebih baik dari khairun min khatmah, lebih baik dari satu kali khatam cuman bermimil saja, ya, tidak dihayati dengan baik. Makanya ada juga kan qaul yang mengatakan tafakkuru sa'ah, bukan hadis, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati arba'ina sana atau sittina sana. Memikirkan 1 kali 1 jam, 1 waktu berpikir, bertafakur, kemudian hasil tafakurnya ini membuahkan hasil yang brilian, ia menjadi orang yang lebih baik. Ini lebih baik daripada ibadah saja cuman, tapi dia tidak paham makna ibadah yang dia lakukan, bahkan 40 tahun atau 60 tahun dia nggak tahu ibadahnya, tidak sesuai syarat rukunnya, ya kan, tidak memenuhi, dia asal, ya, ibaratnya kalau sholat cuman ambruk gedang gitu aja, nggak ada spirit, ya, di dalam sholatnya, ibadahnya. Makanya ini tafakur yang 1 jam ini bisa lebih baik daripada ibadah yang bertahun-tahun tapi tidak ada nilainya, tidak ada buahnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-A'raf, ya, ayat ke-180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, al-husna, fad'uuhu biha, maka panggillah Allah, berdoalah kepadanya dengannya. Maka kita disunahkan sebelum kita berdoa ini membaca nama-nama Allah, ya, baik itu sebagian
syukur-syukur bisa membaca semuanya asma al-husna seperti itu. Bahkan ada satu riwayat, ada seorang, minimal kita ini bisa baca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan itu menyebut nama-nama Allah yang baik. Ada sebuah hadis riwayat, ada seorang sahabat yang mengucap ya dzal jalali wal ikram, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Kita bahas dulu yang ini, yang apa? Yang ya dzal jalali wal ikram. Maka Rasulullah bersabda qadis tujibta, sungguh doamu sudah diijabah. Jadi dengan mengucap ya dzal jalali wal ikram, makanya saya kalau berdoa saya selalu tidak melupakan dan meninggalkan ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki ketinggian dan kemuliaan, ya dzal jalali wal ikram. Walillahil asmaul husna, dan Allah mempunyai nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka panggillah, berdoalah kepadanya dengannya, yaitu dengan asmaul husna tadi. Dan juga di akhir surat Al-Isra, ya, Allah juga mengatakan qul Allah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah wahai Muhammad, perintah kepada Nabi itu juga perintah kepada umatnya. Meskipun ada juga perintah yang khusus Nabi saja, kekhususan untuk Nabi. Tapi pada umumnya kalau kemutlakan ini tidak ada dalil yang mengikat, maka berarti ini perintah juga berlaku kepada seluruh umatnya. Qulidullah, katakanlah Allah, ya. Artinya berdoalah dengan menyebut Allah. Awidur Rahman, atau berdoalah dengan nama Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ayyamma tad'u, dengan nama manapun yang kau sebut, kau doakan, yang kau berdoa, falahul asmaul husna, maka baginya lah Allah mempunyai nama-nama yang baik. Katakanlah ya Allah, kita panggil, tidak langsung kita berdoa langsung saya minta, saya mohon, tidak, itu adab kurang dalam berdoa. Makanya salah satu adab berdoa memuji Allah, kemudian bersolawat kepada baginda Nabi SAW. Pun di akhir doa kita juga membaca salam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin, atau kita tutup dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Itu kita awali dengan memuji Allah dan bersolawat. Kita akhiri pun juga dengan memuji Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, dan kita lanjutkan dengan wassalamun alal mursalin, mengucapkan salam, memberikan keselamatan kepada seluruh utusan. Saya tanya sama Bapak, kira-kira memuji Allah dulu atau bersolawat dulu? Memuji Allah dulu. Jadi kalau saya lebih sepakat, lebih adab kita ini Allah alhamdulillahi rabbil alamin dulu, atau dengan hamdas syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin. Kita tambahi ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik, baru kita bersalawat. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, baru kita ini melafalkan doa kita. Jadi itu urutannya. Jadi kalau ada yang bersolawat dulu, menurut saya lebih tepat kita memuji Allah dulu baru bersolawat, gitu ya. Karena mungkin ada yang sholawat dulu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian alhamdulillahirabbil alamin yang kedua. Tapi kalau melihat perintahnya dan adabnya kita, maka Allah ini Tuhan kita, maka kita pujilah Allah dulu, maka baru kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah adab dalam berdoa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian waqad warada fi fadliha ahadits minha, telah datang banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan basmalah. Ya, kita ayat pertama, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nama ismun itu dari kata sumu, artinya adalah tinggi. Sama berarti adalah tinggi. Nama identitas adalah menunjukkan ketinggian seseorang. Makanya hasinu asma'akum, bagusilah, perbaikilah nama-nama kalian.
Karena kalian di akhirat ini akan dipanggil dengan nama kalian, dengan ayah kalian, seperti itu ya. Maka perbaiki. Ya, ada orang namanya syaitani, ya. Ya, pernah ya? Nah, ini perlu ya, diganti, ya. Ini perlu diganti. Ada lagi apa? Pokoknya kan dulu lagi viral kan itu. Ya, dia nama-nama yang tidak baik ini kita ganti. Memang yang repot ini ngurus nanti di Dukcapil kayak gitu. Memang ini nanti, tapi insya Allah sekarang sudah ini ya, sudah tidak ada gerak. Insya Allah ya, insya Allah kayak gitu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Yang fadilah basmalah yang pertama adalah ayat terbesar dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Ibnu Abbas berkata, Qala Ibnu Abbas qala, tentu beliau ini meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaraqa syaitanu minan nasi a'dhama ayatin minal Qur'an. Setan berusaha, artinya mencuri dari manusia ini ayat teragung dari Al-Qur'anul Karim. Apa itu ayat teragung dan terbesar? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi istaraqa syaitan. Istaraqa sama dengan saroko, sama mencuri, ya. Cuman kalau beda, memang kalau seperti istata'a di tafsir surat Al-Kahfi, ya, istata'a dengan ista'a. Ada sebagian ulama bahasa mengatakan kalau ista'a itu sama sekali tidak, artinya bisa, itu bisa, artinya bisa secara naluriahnya, tabiatnya dia bisa. Tapi kalau istata'a dia dengan usaha. Ya, dengan usaha. Istata'a yastati'u. Famasta'u ayyadharu wa famasta'u ayyadharu wa mastata'u lahu naqba. Ya'jud dan Ma'jud tidak mampu untuk untuk mendaki dan tidak sanggup untuk melubangi. Sa'unabbi'uka, kata Nabi Khidir, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Akan aku berikan kabar kepadamu tentang perkara yang kau tidak bisa sabar karenanya. Pertama tastati dulu, tapi yang pada akhirnya hadza ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Yang pertama tastati, yang kedua tasti. Ini sebagian ulama bahasa menjelaskan kalau tastati ini bisa dengan usaha, tapi kalau tasti bisa secara naluriah, ini bisa bakat lah kalau kita berbicara mungkin talent gitu ya. Ya, ini pemain bola ini hebat ini karena punya bakat natural. Yang satu lagi ini karena dia kerja keras. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu ini kan. Ya, jadi ini ada yang diasah ya, ngasahnya ada yang sebentar. Ini karena dia bakat naluriahnya orang tersebut. Ada lagi yang kerja keras, ya, kerja keras untuk mendapatkan itu semua, ya. Ada. Ini yang kerja keras ini namanya istata'a yastati'u, ya, kemudian dengan, ya, artinya dengan sedikit usaha, ya, naluriahnya, bakatnya ista'a yasti'u. Ya, seperti itu. Ada juga sebagian mengucapkan ista'a yasti'u. Itu. Jadi setan istaraqa, berusaha untuk mencuri. Ya, istaraqa syaitan a'dhama ayat minan nasi a'dhama ayatin minal Qur'an. Setan berusaha. Ya, berusaha. Jadi ada kalanya usahanya setan ini berhasil dan ada kalanya tidak. Karena lafadznya di sini istaraqa. Ya. Dia mencuri setan ini dari manusia. Apa yang dicuri dari manusia? A'dhama ayatin minal Qur'an, yaitu ayat teragung terbesar dari Al-Qur'an, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Dia berusaha untuk mencuri. Maksudnya apa? Supaya orang ini enggak terbiasa mengucap bismillah. Kalau kita sudah terbiasa bismillah, maka spontan apapun kita akan selalu mengucap bismillah. Kalau kita ini terbiasa mengucap Allah, dalam keadaan apapun kita akan mengucap Allah, mudah. Kita terpeleset sedikit, ya Allah atau innalillah, seperti itu. Tapi kalau latahnya kita itu latah yang positif, Allah, ya Allah, nah itu kan. Orang kok latah, ya, tahu, yang pemahne kan, atau misuhnya,
Ema itu kan ada orang seperti itu. Latah juga itu kan. Ini latah kita ini latah yang positif. Jadi kalau kita sudah terbiasa, kalau ada orang terbiasa lupa dengan mengucap nama Tuhannya Bismillah, maka berarti setan sudah berhasil mencuri ayat terbesar dari dirinya. Yang seharusnya semua orang bisa mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang bisa mengucap, anak kecil pun bisa memulai sesuatu dengan Bismillah. Kullu amrin dibalin la yubda fihi bi Bismillah fahuwa abtar. Setiap urusan yang penting yang tidak diucapkan dimulai dengan Bismillah, maka urusan itu abtar. Abtar ini berarti buntung, terputus, maksudnya apa? Dari keberkahan. Jadi ucapkan Bismillah. Mau makan Bismillah, mau apa segala macam Bismillah. Ya. Bahkan mau masuk WC pun kita Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Melepas pakaian Bismillah. Segala sesuatunya kita ucap Bismillah. Kullu syai'in Bismillah, segala sesuatu kita Bismillah. Tapi ada pertanyaan, ngerokok Bismillah orang. Nah, iya kan? Ini bagi pertanyaan ini. Ahli hisab, ya. Ngerokok kan kalau kata NU makruh, ya. Ya, kalau kata Muhammadiyah haram, gitu kan, sesuai fatwa tarjih, gitu kan, ya, haram. MUI haram juga, ya, sudah melakukan haram juga MUI ini. Padahal ini kumpulan dari ormas-ormas, di situ ada NU juga, ya, ya, di situ. Tapi karena mungkin ormas tidak satu kan, makanya kalau saya sarankan MUI itu semua kabupaten kota harus diisi semua ormas, ya. Tidak didominasi oleh, oke lah kalau umpamanya banyak porsinya karena masanya ini boleh, tak masalah, tapi harus menyertakan ini, ya, artinya seperti itu. Ya, wajar umpamanya dari ini. Tapi dulu Buya Hamka pernah jadi juga, ya kan, padahal beliau dari apa, Muhammadiyah seperti itu. Tapi sebenarnya itu semua ormas yang diakui di Indonesia ini. Untuk apa? Karena memang aturannya seperti itu. Jadi begini jamaah, makanya kalau saya ditanya kan, rokok Bismillah, gimana menyatukan? Oke lah, hukum yang ringan itu ada yang bilang makruh umpamanya. Dan kita mau mulai sesuatu yang makruh, masa pakai Bismillah, kan? Makanya tidak kita jumpai orang merokok diawali dengan Bismillah. Saya punya teman dulu ada Bismillah mau merokok, kan? Saking alimnya dia seperti itu, ya. Saking alimnya dia, saking lugunya itu Bismillah. Nah terus ini merokok mulai Bismillah, kan? Merokok ke makruh, rasanya gue laupong aku Bismillah, kan? Ya, karena sesuatu karena dianggap makruh, ya, apalagi haram, maka tidak kita mencampurkan nama Allah dalam sesuatu yang haram itu. Maka setan berusaha untuk mencuri ayat teragung terbesar dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur, Al-Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah rahimahumullah taala. Itu ayat terbesar dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi tidak ada ini ayat yang lebih besar daripada ini. Kalau surat terbesar adalah Al-Fatihah, ayat yang terbesar, maka tentunya ada. Kalau kita sepakat di sini, maka pendapat kenapa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian ayat dari Al-Fatihah. Kenapa? Jumhur ulama itu mengatakan apa? Termasuk bagian dari Al-Fatihah, basmalah ini, karena kalau surat terbesarnya saja Al-Fatihah, maka ayat terbesar harus dipilih salah satu dari ayat Al-Fatihah, logis. Makanya pendapat jumhur ini yang kuat, yang rajih, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama. Maka diambil dari 7 ayat itu, maka muncullah Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang terbesar. Kemudian fadilah ya basmalah yang kedua adalah pembuka setiap wahyu yang diturunkan. Ruwiya an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kana Jibril idza ja'ani bil wahyi awwala ma yulqi alayya bismillahirrahmanirrahim. Jibril apabila mendatangiku, artinya dengan membawa wahyu, maka pertama kali yang ia sampaikan terhadapku adalah bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Daruqutni. Jadi di pertemuan yang sebelumnya Rasulullah nggak tahu ini mana surat ini, karena turunnya surat tidak semuanya ini langsung sakluntung kan. Ada yang hanya diambil beberapa ayatnya pun dilanjutkan lagi. Jadi untuk memulai sebuah ini surat baru maka dimulai dengan bismillah. Tadinya cuma na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalnya seperti itu. Tapi kemudian Rasulullah nggak tahu mana ini, apakah ini bagian dari surat yang sebelumnya atau bukan. Maka untuk memisahkan ini surat satu dengan yang lainnya diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim di awal surat. Makanya mushaf ini setiap surat pasti diawali dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Ya, tidak diawali dengan basmalah. Sehingga Rasulullah tahu mana ini adalah bagian dari surat yang sebelumnya atau ini adalah awal dari permulaan surat. Jadi dengan malaikat Jibril ini kemudian memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah adalah fadilah yang kedua, adalah pembuka setiap wahyu yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah nama yang paling dekat dengan nama Allah. Artinya nama Allah itu tertera di situ. Dua nama, ada nama Allah yaitu Bismillah, Bismi Allah ya. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini adalah satu ayat dengan tiga nama Allah di sini. Allah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini berarti nama yang paling dekat, artinya paling agung seperti itu di antara nama-nama Allah ya, yang seperti yang lainnya. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya sahabat Utsman ibnu Affan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an bismillahirrahmanirrahim, tentang bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Utsman bertanya kepada Nabi tentang bismillahirrahmanirrahim. Faqala, maka Nabi pun menjawab, huwa ismun min asma'illah. Ia adalah nama dari nama-nama Allah. Wa ma bainahu wa baina ismillahil akbar illa kama baina sawadil aini wa bayadhiha minal qurbi. Tidaklah nama itu melainkan seperti apa? Antara nama itu dengan nama Allah, yaitu lafaz bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah itu sendiri yang paling agung, tidak lain seperti warna hitam dan warna putih pada mata, saking dekatnya. Jadi kalau warna hitam sama warna putih itu lebih gedean mana, Pak? Warna Pak Dokter yang gede lebih gede putihnya ya? Putihnya ya. Kalau kita bahir lihatnya kan ini putih ya. Jadi seakan-akan gini, nama Allah dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim ini itu maksudnya saking dekatnya ya, saking agungnya, seperti itu ya. Artinya ini seperti ya, saya ulangi lagi ini terjemahnya ini. Itu adalah nama-nama dari nama, itu adalah nama dari nama-nama Allah. Tidaklah antara nama itu, nama bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang paling agung, melainkan seperti antara warna hitam dan putihnya mata, saking dekatnya, minal qurbi. Kalau kita pahami hadis ini, jadi seakan-akan begini, Allah ini adalah zat yang maha agung ya. Kemudian kenapa Allah menyebutkan dalam ayat ini, pertama hanya menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, hanya menyebutkan dua sifat Allah yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim dibandingkan dengan nama-nama yang lainnya. Makanya tadi saya katakan
Kita berdoa ini jangan lupa untuk selalu menyebut yaitu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita doa pasti mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini jadi nama itu dengan zat Allah yang Maha Agung, ya, itu adalah dekat sekali jaraknya. Ya, kita mungkin kalau Allah punya nama-nama yang lain, ya, tetapi kalau kita disuruh milih untuk kita berdoa, tentu kita akan memilih nama ini, Allah Rahman Rahim, dibandingkan dengan nama-nama yang lain barangkali seperti itu. Sehingga nama itu didekatkan, kalau didekatkan dengan Allah yang Maha Agung, itu seperti apa? Nama itu sudah mewakili kedekatan, itu doa kita itu seperti dekatnya hitam dan putihnya mata. Maka jangan kita tinggalkan mengucap basmalah, kita berdoa dengan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim ini untuk memulai setiap permintaan kita, setiap urusan kita. Seperti itu maksudnya. Jadi adalah nama yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meskipun ada nama-nama yang lainnya, tapi dikatakan adalah nama yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian ada riwayat ini, tapi lemah sekali. Bahkan Imam Al-Jauzi ini mengelompokkan, mengklasifikasikannya dalam hadis maudhu, saking lemahnya itu kan. Jadi lemah derajatnya, lemah. Riwayat lemah itu kalau banyak, dhaif, tidak sampai maudhu, itu bisa menjadi hasan li ghairihi, bisa mending-mendingnya gitu kan. Tapi lemah tapi sedikit dan lemahnya parah gitu kan. Itu kadang ulama menyebutkannya dalam hadis yang maudhu, hadis palsu. Jadi jalurnya itu sedikit, ya, terbatas, nggak banyak, dan sanadnya emang bermasalah banget, sehingga ulama untuk kehati-hatiannya dimasukkan ke dalam hadis yang maudhu. Meskipun Allah lebih tahu ini maksudnya, barangkali dia sampai maudhu, tapi ini apalagi seorang Ibnul Jauzi ini ketat sekali, ya kan, dalam urusan ini pengelompokan hadis ini. Termasuk Ibnul Jauzi ini seorang ulama bermadzhab Hambali, ya. Kalau termasuk kalau yang ahli hadis ini kalau di madzhab Syafi'i itu ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Apalagi ini bulan apa ini sekarang, Jumadah Tsaniyah, ya. Ini ada Rajab itu ada banyak hadis-hadis ini, antara yang lemah dengan hasan, dengan yang lemah dengan yang parah banget, ini lebih banyak yang parah ini. Jadi beliau sampai mengarang sebuah risalah, ya, tentang bulan Rajab. Itu risalah itu berarti gini, kayak semacam tulisan. Jadi bukan kitab tapi kayak semacam kayak ya kalau sekarang mungkin kayak semacam kalau jurnal gitu ya. Kalau dosen itu bikin jurnal. Ya ada dia bikin testimoni juga tentunya. Dan dia kemudian dituliskan dalam sebuah karya. Kalau dulu kan nggak ada jurnal itu. Kalau dosen kan harus bikin jurnal gitu ya, penelitian, riset. Ini beliau jadi beliau melakukan riset kemudian bikin kitab. Kalau kitab kan tebal gitu ya, tapi kalau risalah itu paling berapa halaman? Paling masih puluhan, ya gitu. Ya. Kalau kayak jurnal lah, kalau jurnal kan paling berapa halaman itu ya? Itu 20 halaman itu kan itu. Jadi ini risalah itu tentang tentang bulan Rajab. Ya. Baik. Kesimpulannya itu mengagungkan bulan Rajab itu dengan amal soleh itu ya untuk persiapan stretching Ramadan bagus. Cuman kalau pahalanya yang terlampau besar, ini yang hadisnya yang bermasalah. Ya kayak umpamanya siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab, maka seperti lebih baik dari ibadah 100 tahun, nanti akan mendapatkan surga yang paling tinggi dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang 2 hari nanti 200 tahun nambah lagi. Nah itu memang Ibnu Hajar sendiri memasukkannya dalam golongan hadis-hadis yang lemah sangat, dan bahkan sebagian lainnya adalah maudhu. Ini paling ketat Ibnu Jauzi. Kayak tentang hadis akhir zaman nanti di bulan Syawal, kalau Ramadannya itu jatuh 15 Ramadan tanggal jatuh hari Jumat, itu kemudian Syawal akan muncul huru-hara, kemudian apa segala macam, itu Ibnu Jauzi saja memasukkannya, menggolongkan dalam
hadis maudhu saking sanadnya ini bermasalah kan. Tapi Allah alam, yang jelas ini kehati-hatian para ulama. Ini ada hadis yang lemah juga ya, Ibnu Jauzi memasukkan dalam maudhu'an ya. Dikatakan bahwasanya Inna Isa bin Maryam, sesungguhnya Isa bin Maryam aslamathu ummuhu ilal kuttabi litu'allima. Sesungguhnya Isa bin Maryam menyerahkan, ibunya ini menyerahkan beliau kepada ya artinya seorang ahli kitab, seorang orang guru gitu kan, supaya ia belajar darinya. Ilal kitab lita'allamahu, diserahkan kepada ini. Kemudian faqala lahul muallim, kemudian gurunya berkata kepada Isa bin Maryam, uktub bismillahirrahmanirrahim, tulislah bismillahirrahmanirrahim. Tentu bahasanya beda ya, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tentu beda. Tapi ini dengan versi Arabnya, tulislah bismillahirrahmanirrahim versi Arabnya. Faqala lahu Isa, maka Isa bertanya kepada gurunya ini, wa ma bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini Nabi Isa, kemungkinan ini beliau masih kecil ini. Qala al-muallim, maka gurunya menjawab, la adri, saya enggak tahu. Maksud gurunya enggak tahu ya. Faqala lahu Isa, maka Isa berkata kepada si guru ini, al-ba'u bahaullah ya. Ba adalah bahaullah, ba-nya ini adalah bahaullah. Ini inisial huruf B, ba, bahaullah, keindahan Allah. Wasinu sana, artinya puncaknya. Wal mim mamlakatuhu, dan mim adalah kerajaannya. Wallahu ilahul alihah, Allah adalah Tuhannya yang dipertuhankan. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Semua yang dipertuhankan itu sebenarnya bukan Tuhan, seperti itu. Warrahmanu, rahmanud dunya wal akhirah. Ar-Rahman adalah Rahman di dunia dan akhirat. Warrahimu rahimul akhirah, dan rahimnya adalah rahim di akhirat saja. Wa fi isnadihi Ismail bin Yahya, dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Ismail bin Yahya, wa huwa kadzdzab, dia terkenal sebagai pendusta. Wa qad awrada hadzal haditsa Ibnul Jauzi fil mawdu'at, dan Ibnul Jauzi mengetengahkan hadis ini, menggolongkannya dalam hadis-hadis yang maudhu. Yang agak saya sanksi juga ini, ketika gurunya ditanya apa itu, nyuruh nulis Bismillahirrahmanirrahim, tapi ditanya apa itu Bismillahirrahmanirrahim, gurunya la adri, saya nggak tahu. Kemudian Nabi Isa yang jawab sendiri, kan ini ngetes guru jadinya. Makanya hati-hati, kita jangan ngetes guru, nggak boleh ya, adu ilmu kan, adu ilmu ini. Karena makanya para ulama ini, kalau Allah menghendaki satu keburukan pada seseorang itu, bisa jadi dia menjadi ahli berdebat. Dan yang berdebat bisa jadi orang menganggap yang menang itu adalah sebagai yang benar, padahal belum tentu. Yang benar itu adalah tanamkan ilmu itu secara rasih, artinya dalam sanubari kita, iman kita, kemudian kita amalkan. Bukan masalah untuk kita mencari pembenaran dan dalam berdebat seperti itu ya. Ini. Makanya ini kenapa Nabi Isa kok ngetes gurunya, ya kan? Ini hadisnya, maka kata Imam Ibnul Jauzi masuk dalam kategori hadis yang maudhu. Beda ya Ibnul Jauzi dengan Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beda. Ya, kalau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kalau Ibnul Jauzi ini ada ulama tersendiri, sama-sama kedua-duanya madhabnya Hambali. Ibnu Taimiyah madhabnya Hambali, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Hambali, Ibnul Jauzi Hambali ya, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Hambali, ya kan? Ulama-ulama Hambali. Baik. Kemudian
Yang keempat ya, pembawa berkah. Jadi bismillahirrahmanirrahim pembawa berkah. Dari Jabir, an Jabir qala, dari Jabir bin Abdullah qala, lamma nazalat bismillahirrahmanirrahim, ketika turun bismillahirrahmanirrahim, harabal ghaimu ilal masyriq wa sakanatir rih wa hajal bahr wa asghatil bahaimu bi adaniha wa rujimatis syayatinu minas sama wa halafallahu bi'izzatihi wa jalalihi alla tusamma ala syai'in illa baraka fih. Dari Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika turun bismillahirrahmanirrahim, mendung beralih ke arah timur. Ya, kemudian wasakanatir rih, kemudian angin ini tenang, menjadi tenang. Wahajal bahru, tetapi ombak bergelombang. Jadi tidak angin, artinya angin tenang, tapi ombaknya wahajal bahru. Nah, ombaknya apa? Bergelombang. Seharusnya ada ini ya, kalau ada angin besar baru ada ombak ya. Ada satu hal yang aneh kan, yang ajaib. Wa asghatil bahaimu bi adaniha, dan binatang-binatang ini mempersiapkan telinganya untuk mendengar. Ada apa ini? Seksama ini, ada apa ini? Asgha ini artinya mempersiapkan kedua telinga untuk mendengarkan sesuatu. Ya, kayak khutbah ini artinya kita asgha yusri, ini artinya telinga kita ini persiapan, ini ada nasihat apa dalam khutbah. Wa rujimatis syayatinu minas sama, setan-setan dirajam dari langit. Dirajam itu berarti dilempari batu. Itu rajam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang dirajam. Maksudnya apa? Yang jauh dari rahmat Allah, dirajam. Nah, ini ada hukuman rajam, itu dilempari dengan batu. Wa halafallahu bi'izzatihi wa jalali. Kemudian Allah bersumpah dengan keperkasaannya dan kemuliaannya, ya, dengan ketinggiannya. Allah tusamma ala syai'in, bahwa segala sesuatu yang disebutkan, tidaklah ada sesuatu yang disebutkan di situ bismillahirrahmanirrahim illa baraka fi, kecuali Allah akan memberikan berkah. Jadi tidaklah ada sesuatu yang disebutkan dengan nama Allah bismillahirrahmanirrahim maka Allah akan memberkahi sesuatu tersebut. Jadi ini yang keempat ini keutamanya adalah apa? Pembawa berkah. Penyebab turunnya keberkahan dari Allah itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Makan dengan membaca basmalah. Segala aktivitas kita dengan bismillah. Bahkan ini bencana kita tutup dengan bismillahirrahmanirrahim, setan gak bisa buka. Apa kurangnya hebatnya setan? Dia bisa terbang ke langit. Masa cuma buka kayak gini aja gak bisa? Pintu yang ditutup dengan bismillah, kok setan gak bisa buka? Ya, artinya tanpa digembok pun setan gak bisa buka. Ya kan? Makanya ini Allah akan berkahi itu. Berkah itu apa? Ziyadatun fil khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Itu berkah. Sehat menjadi berkah. Kalau sehat ini kita mampu memaksimalkan kesehatan ini dengan sesuatu yang baik. Berkah. Jadi berkah tidak semata banyak hartanya, ya, berkah alhamdulillah berkah, bukan seperti itu. Yaitu ketika tanggung jawab Allah titipkan amanah harta yang lebih, berarti dia kebaikannya bertambah, amalnya bertambah, sedekahnya lebih. Ya, gaya hidupnya ini tidak hanya semata dunianya dia ini lebih, tapi juga akhiratnya, style akhiratnya juga harus berlebih. Seperti itu. Baik. Itu yang keempat, ya, membawa keberkahan. Sebenarnya banyak sekali, tapi ini saya ringkas jadi 6, ya, jadi ringkas karena hadis-hadisnya ini kan ternyata tidak jauh berbeda, ya, sedikit kita. Kemudian yang kelima adalah
pembacanya akan diikuti oleh gunung yang bertasbih. Nah, diriwayatkan dari Aisyah, qalat, beliau berkata, lamma nazalat, ketika turun Bismillahirrahmanirrahim, dajjatil jibal hatta sami'a ahlu Makkah dawiyaha faqalu sahara Muhammadun al-jibal faba'atha Allah dukhanan hatta adalla ala ahli Makkah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a bismillahirrahmanirrahim muqinan sabbahat ma'ahul jibalu illa annahu la yusma'u dzalika minha. Jadi ketika turun bismillahirrahmanirrahim, gunung-gunung ini dajjat. Dajjat itu maksudnya adalah bergetar, bergemuruh gunung ini. Hingga hatta haisami ahlu Makkah dawiyaha, sehingga penduduk Makkah ini mendengar orang-orang hingga terdengar gemuruhnya. Orang-orang mendengar gemuruhnya itu saking kerasnya. Faqalu, maka orang penghuni Makkah, artinya penduduk Makkah mengatakan sahara Muhammadun al-jibal, Muhammad telah menyihir gunung. Karena satu label yang diberikan kepada Rasulullah, salah satunya yang paling dekat yang disepakati oleh orang Quraisy ini adalah penyihir. Ya, mereka sampai merapatkan di darunan doa, apakah Muhammad ini syair, penyair? Tidak, dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Gak mungkin dia bikin Quran, dia mendatangkan ini Quran yang mengandung makna sastra yang luar biasa, gak mungkin. Yang mimpin Walid bin Mughirah, ayah dari sahabat Khalid bin Walid, dipimpin sama dia. Apa yang kalian ini ada Mada taquluna an hadzal rajul? Apa yang akan kalian katakan? Klaim apa yang tepat untuk lelaki ini, Muhammad? Dia mengatakan, ada sebagian lain mengatakan syair. Wallahi laisa bisyair. Demi Allah dia bukan seorang penyair. Dan Al-Qur'an ini ada kalau syair ini harus ada runtutannya, ada konsepnya gitu, ada rumusnya. Bahrul Rojas atau apa ini harus ada. Ini Quran bukan seperti itu. Dan kita tahu Muhammad tidak bisa baca dan tulis. Idzan kahin, kalau begitu seorang dukun, wallahi laisa bikahin. Ya kan? Dia bukan seorang dukun. Arafnal kahin. Kita tahu dukun itu seperti apa tampilannya. Ya, dukun ini wajahnya serem, pakaiannya ya suka yang hitam-hitam, ya rambutnya gondrong acak-acakan, nggak mandi selama 40 purnama mamanya kan gitu kan. Jadi orangnya serem, bawaannya ini serem. Ya, Muhammad enggak, ya. Wajahnya ini wajah yang cerah gitu kan. Bahkan penduduk Madinah ketika melihat pertama Rasulullah itu, mereka mengaku demi Allah tidak ada tersirat wajah seorang pembohong. Jadi Rasulullah ini tidak tersirat wajah pembohong. Ya. Nah, kemudian idan ada yang lagi mengatakan idan majnun, orang gila. Bukan, laisa bimajnun, bukan seorang yang gila. Kita tahu orang gila yang di jalan-jalan itu kita tahu. Muhammad bukan orang gila. Sahir idan, kalau begitu penyihir, wallahi laisa bisahir. Kita tahu dia punya penyihir itu punya buhul-buhul ya kan? Punya buhul-buhul yang dia ini diuntain kan, digabungin ini. Bukan seperti itu Muhammad. Idan madza naqulu idan. Kalau gitu kita apa dong? Kasih klaim ke Muhammad, dia siapa kan? Walid bin Mughirah bingung. Aqrabu ma naqul lahu innahu sahir. Perkara yang paling dekat untuk kita ucapkan kepada Muhammad adalah dia adalah seorang penyihir. Dia menyihir dengan kata-kata indahnya. Nah, seperti itu akhirnya muncullah klaim bahwasanya Rasulullah ini penyihir. Karena apa? Rasulullah dianggap menyihir dengan Al-Quran, dengan budi pekertinya yang baik. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, wa inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya kata-kata yang indah itu mengandung sihir.
kata-kata untayan kata-kata yang indah ini mengandung sihir seperti itu. Nah ini, jadi orang-orang Makkah mengatakan ketika tiba-tiba ketika turun Bismillahirrahmanirrahim gunung bergetar sampai terdengar gemuruhnya oleh ahli Makkah. Orang berkata Muhammad telah menyihir gunung, maka Allah mengutus sebuah asap sehingga menaungi penduduk Makkah. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan yakin tulus, hakul yakin gitu ya, maka gunung-gunung akan bertasbih bersamanya, hanya saja ia tidak mendengar tasbih gunung bersamanya. Jadi akan diikuti kita ini dengan tasbihnya gunung. Nah, seperti itu. Sehingga tasbihnya gunung ini apakah dengan lisanul hal atau lisanul maqal, ada ulama berbeda. Kalau lisanul hal berarti lisan keadaan saja, kita nggak tahu apa. Maqal dia punya lisan secara kata-kata, hanya saja kita tidak memahaminya. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang pertama, yang ke 5. Dan yang terakhir yang ke-6 yang saya ringkas adalah setiap huruf bernilai 4.000 kebaikan. Cuma hadisnya ini lemah. Ya, ini riwayat dari Dailami dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bismillahirrahmanirrahim kataballahu bi kulli harfin 4,000 hasanah." Barang siapa yang mengucap bismillahirrahmanirrahim, Allah tulis setiap hurufnya 4.000 kebaikan. Wa maha anhu 4,000 sayyi'ah, dan Allah hapus darinya 4.000 keburukan. Wa rafa'a lahu 4,000 darajah, dan Allah angkat baginya 4.000 derajat. Jadi membaca bismillahirrahmanirrahim, Allah tulis 4.000 kebaikan, Allah hapus 4.000 kesalahan, dan Allah angkat 4.000 derajat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Nah, hanya saja ini ada yang melemahkan hadis ini ya. Biasanya hadis yang lemah itu salah satu indikasinya adalah amalnya sederhana tapi pahalanya besar. Ya. Cuman ini butuh yang namanya, yang jelas kita dapat diberkahi itu. Masalah Allah memberikan berapa, Allahu a'lam. Kemudian dari riwayat dari yang lainnya, Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim miftahu kulli kitab. Yang ketujuh adalah Bismillahirrahmanirrahim adalah kunci dari semua buku. Ya. Hadis ini perlu dibahas, kata pentahqiq ini dari kitab Fathul Qadir, yang dibahas sanad-sanadnya. Tentu membutuhkan pembahasan yang panjang insyaallah, dan tentunya telah disyariatkannya membaca basmalah di banyak tempat ya, banyak situasi dan kondisi kita dianjurkan untuk membacanya, seperti ketika wudhu ya, kita disunahkan. Kemudian ketika kita menyembelih ya, ini kalau menyembelih membaca basmalah ini kata Imam Ahmad wajib, tapi kalau Imam Syafi'i sunnah. Wa indal akal ketika makan ya, wa indal jima ketika jima, wa ghairi dzalika dan lain sebagainya. Tentunya supaya kita diberkahi dalam setiap urusan kita, maka jangan lupa untuk selalu dan senantiasa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik jamaah sekalian, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya di kesempatan yang lain insyaallah. Dan waktu tempat saya serahkan kepada pembawa acara, Bapak Dr. Purnomo, silakan.